Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Mandala Putra, jurusan Ilmu Komunikasi dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dan sejarah filsafat psikologi. Apa itu psikologi? Adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Psikologi sebagian bagian dari filsafat, yaitu ilmu yang mencari hakikat sesuatu dengan menciptakan pertanyaan dan jawaban secara terus-menerus sehingga mencapai pengertian yang hakikat. Psikologi bersifat abstrak. Sifat ini memiliki batasan pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa. Sifat itu berupa tingkah laku atau proses melakukan suatu kegiatan, sehingga psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku dan proses kejiwaan manusia. Sejarah dan perkembangan psikologi. Sebagai dari ilmu pengetahuan, psikologi melalui sebuah perjalanan panjang. Konsep psikologi dapat ditelusuri jauh ke masa Yunani kuno. Psikologi memiliki akar dari bidang ilmu filsafat yang prakarsari sejak zaman Aristoteles sebagai ilmu jiwa, yaitu ilmu untuk kekuatan hidup. Aristoteles memandang ilmu jiwa sebagai ilmu yang mempelajari segala gejala kehidupan. Jiwa adalah unsur kehidupan, karena setiap makhluk hidup memiliki jiwa. Sejarah psikologi sejalan dengan perkembangan intelektual di Eropa, namun mendapatkan bentuk pragmatisnya di benua Amerika. Pada tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Universitas Leipzig, Jerman. Ditandai dengan berdirinya laboratorium ini, maka metodologi ilmiah untuk lebih memahami manusia telah ditemukan, walaupun belum terlalu memadai. Dengan berdirinya laboratorium ini, maka lengkaplah syarat untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Dengan demikian, tahun berdirinya laboratorium Wundt diakui pula sebagai tanggal berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Unsur-unsur psikologi. Psikologi sebagai ilmu. Sejak Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama kali pada tahun 1879 di Leipzig, Jerman, maka pada tahun tersebut psikologi dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang berdirinya sendiri. Maka sebagai ilmu psikologi mampu memenuhi syarat-syarat antara lain empiris, sistematis, mampu melakukan pengukuran, dan mempunyai batasan atau definisi. Tingkah laku. Dalam psikologi, tingkah laku dapat dikelompokkan menjadi dua macam tingkah laku, yaitu overt behavior merupakan tingkah laku yang tampak seperti berjalan, bernyanyi, menangis, dan lain-lain. Selain tingkah laku yang tampak dari luar, ada pula tingkah laku yang tidak tampak dari luar, disebut covert behavior. Contohnya berpikir, mengingat, dan lain-lain. Dilihat dari aspek tingkah laku memiliki tiga aspek yang berperan, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Manusia. Sebagai manusia, hidup manusia dikaruniai berbagai keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Manusia mempunyai tiga sifat. Manusia sebagai makhluk individual, sifatnya individual ini membedakan antara satu individu dengan individu lain dalam hal kemampuan intelektual, bakat, emosi, dan lain-lain. Manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Manusia sebagai makhluk bertuhan. Lingkungan. Lingkungan merupakan tempat tinggal di mana manusia hidup di dunia. Lingkungan dibedakan menjadi dua. Lingkungan fisik seperti rumah, iklim, daerah, dan tempat tinggal. Lingkungan psikososial seperti orang tua, tetangga, pola asuh, norma aturan yang berlaku di masyarakat. Lingkungan psikososial jauh lebih kompleks dan mempengaruhi bagi individu. Objek psikologi. Objek psikologi dibagi menjadi dua, yaitu objek material yang membahas, dipelajari, diselidiki, atau suatu unsur yang ditentukan suatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Objek material mencakup apa saja, baik hal konkret, kerohanian, nilai-nilai, dan ide-ide. Objek formal. Objek formalnya itu cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seseorang peneliti terhadap objek materialnya, serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Ruang lingkup psikologi.
Psikologi umum. Psikologi umum adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas psikis manusia pada umumnya, yang dewasa, yang normal, dan yang beradab. Psikologi khusus. Psikologi khusus adalah psikologi yang mempelajari tingkah laku individu dalam situasi khusus. Ada beberapa yang mencakup psikologi khusus, yaitu psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi kepribadian dan tipologi, psikologi teologi, psikologi kriminal, dan parapsikologi. Metodologi dalam psikologi. Metodologi eksperimental. Cara ini dilakukan biasanya di dalam laboratorium dengan mengadakan berbagai eksperimen. Observasi ilmiah pada pengamatan ilmiah. Suatu hal pada situasi yang ditimbulkan tidak dengan sengaja. Sejarah kehidupan seseorang dapat merupakan sumber data yang penting untuk lebih mengetahui jiwa orang yang bersangkutan. Sejarah wawancara merupakan tanya jawab si periksa dan orang yang diperiksa, agar orang diperiksa itu dapat menemukan isi hatinya itu sendiri, pandangannya, pendapat, dan lain-lain. Fungsi utama yaitu mental. Dalam proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik psikologis disebut sebagai psikologis. Para psikolog berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tertentu, baik pada fungsi mental, perilaku individu maupun kelompok, yang didasari atas proses fisiologis, neurologis, dan psikososial. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.